Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanka, gimana nih kabarnya? Aku Diah Purbaningsih dan aku Adelia Putri. Di sini kita akan berbagi pengalaman tentunya di Podcast Semanka. Nah, kira-kira apa sih dia pengalaman yang akan kita bagikan hari ini? Gimana kalau kita langsung kenalan aja? Oke, boleh dong kenalan. Salam Karate OS, perkenalkan nama saya Ahmad Rozani dari kelas 11 IPA 4. Prestasi terbaik saya mendapat medali perak di Kejurnas Sotokai Surabaya 2022. Keren sekali, tapi masih ada satu lagi untuk narasumber yang belum kita ajak untuk kenalan. Wah iya nih Adel, langsung aja gantian kita sapa. Hai. Halo, perkenalkan nama saya Akasani Sadura dari kelas 12 IPS 4. Saya adalah atlet Kabupaten Blitar, cabang olahraga biliar. Prestasi terakhir saya adalah mengikuti Porprov ke-7 2022 di Lumajang, mendapatkan 2 medali perunggu. Wah, luar biasa sekali. Jadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kademangan ini merupakan siswa-siswi yang mempunyai prestasi dari berbagai bidang nih dia. Betul, gimana kalau langsung aja kita berbincang-bincang tentang prestasi yang pernah mereka dapat. Oke, boleh sekali. Tapi sebelum kita memasuki podcast kali ini, bagaimana kalau kita mengetahui dulu judul untuk podcast kali ini? Oh iya, jadi judul podcast yang kita bawakan hari ini yaitu gimana sih rasanya jadi siswa yang membanggakan sekolah? Oke, langsung saja nih kita tanya, bagaimana sih rasanya jadi siswa yang membanggakan sekolah? Kalau ditanya membanggakan sekolah sih rasanya kurang tepat. Karena apa? Karena saya mengikuti lomba-lomba atau kompetisi biliar itu mewakili Kabupaten Blitar. Jadi rasanya kurang tepat. Tapi terlepas dari itu semua, saya merasa senang, bangga atas prestasi yang sudah saya capai. Dan saya berterima kasih kepada pihak sekolah karena sudah mengapresiasi prestasi yang sudah saya raih. Wah, keren sekali. Jadi selain membanggakan nama SMA Negeri 1 Kademangan, Akasani ini juga ikut membanggakan Kabupaten Blitar. Wah, betul sekali nih. Oke, langsung saja kita beralih di narasumber kita yang kedua. Bagaimana sih Kak rasanya jadi kebanggaan di sekolah? Alhamdulillah, senang sekali bisa membanggakan nama sekolah di tingkat kota, kabupaten, dan nasional. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada sekolah karena sudah mengapresiasi dan membantu saya dalam kejuaraan yang pernah saya ikuti. Oke Dia, jadi itu tadi pendapat dari dua narasumber kita terkait bagaimana sih rasanya menjadi kebanggaan sekolah. Selain latihan dan lomba, kalian pasti juga memikirkan tentang pelajaran kan? Nah, kalau boleh tahu gimana nih cara kalian memanajemen waktu untuk membagi keduanya agar seimbang? Untuk saya sendiri mengatur waktu belajar itu di waktu setelah maghrib sampai ngisa, dan pagi harinya setelah sholat subuh itu sampai jam 6 pagi saya belajar. Oke, keren sekali. Jadi tadi adalah pendapat dari narasumber kita untuk bagaimana cara untuk memanajemen waktu agar seimbang. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih untuk memanajemen waktu agar seimbang? Ada sedikit cerita. Waktu dulu kelas 10 dan 11 aku merasa lebih mudah untuk membagi antara waktu belajar dan sekolah. Karena apa? Waktu itu kan sekolahnya masih daring, jadi waktunya lebih banyak waktu luang. Dan yaitu kalau posisi sekarang saya merasa kesulitan karena apa?
sekolahnya sudah mulai normal, pergi pagi, pulang sore. Mungkin kalau dari rumah tinggal capeknya, jadi ya ada pengurangan latihan. Yang dahulu sehari itu harus minimal 2 jam 3 jam lah. Sekarang sudah caranya di satu minggu 3 kali latihan. Mungkin itu. Wah, jadi ternyata daring atau offline juga mempengaruhi waktu latihannya Akasani ya? Ya, cukup mempengaruhi. Ya, tapi ini sangat keren sekali ya jawaban dari dua narasumber kita. Lalu bagaimana sih untuk alasan kalian mengikuti kegiatan itu? Boleh dong berbagi untuk sobat-sobat Potska? Ada beberapa alasan, antara lain yang pertama karena saya hobi biliar dari kecil, dan yang kedua karena biliar sangat minim kompetitor dibanding cabang olahraga yang lain. Mungkin itu. Wah, sobat-sobat Potska, ternyata Akasani ini bisa sukses berawal dari hobinya yang sejak kecil dan terus ditekuni. Dan juga perlu dia ketahui nih bahwa Akasani ini bisa membaca peluang loh dengan mengambil kesempatan, karena ternyata olahraga biliar itu masih minim kompetitor. Jadi sobat-sobat Potska, kita harus jeli membaca peluang dan juga jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berkembang selama masih ada kesempatan, karena kesempatan hanya datang dalam satu kali. Nah, kalau Ozzy gimana? Kalau saya sih berawal dari waktu SD yang sering kena bully karena faktor ekonomi. Karena dibully itu saya berusaha untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Sebagai seorang laki-laki, saya memutuskan untuk belajar bela diri. Awalnya saya mengikuti taekwondo. Namun setelah bersekolah di SMA N1 Kademangan, saya menemukan ekstra yang lebih cocok dengan saya, yaitu ekstra karate. Dan saya menekuninya hingga saat ini. Wah, sobat-sobat Potska, dari pengalaman Ozzy ini, saya mengajak sobat-sobat Potska untuk stop bullying. Karena bully atau perundungan dapat melemahkan mental seseorang. Kasian kan? Tapi uniknya, Ozzy ini mampu merubah hal buruk yang diterimanya menjadi sebuah cara untuk mengukir prestasi. Jadi sobat-sobat Potska, dari pengalaman Ozzy ini, saya mengajak agar sobat-sobat Potska tidak fokus pada hal-hal negatif yang diterima, tapi hanya fokus pada pengembangan diri atau kompetensi kita. Nah, buat Ozzy, ada nggak sih tokoh yang menginspirasi? Kalau saya sendiri punya tokoh idola, namanya Rafael Agayev. Dia dari Azerbaijan, pernah menempati ranking 1 dunia. Dia itu saya idolakan karena pernah juara dunia 5 kali, pernah juara disiplin Eropa 11 kali, dan permainannya itu sangat unik, cepat dan keras. Wah, luar biasa. Kalau Akasani, kira-kira siapa sih tokoh yang menginspirasi? Kalau dari aku, tokoh yang menginspirasi sebenarnya banyak. Mulai dari mana nih? Luar negeri dulu atau dalam negeri? Mungkin bisa mulai dari yang di dalam negeri dulu. Untuk atlet atau yang saya idolakan dari dalam negeri, yaitu ada atlet dari Batam, namanya Andri Januarta, umur 19 tahun, dan dia sangat saya inspirasikan karena pernah mengikuti ajang SEA Games, ajang terbesar di Asia Tenggara. Meskipun tidak juara, tetap saya idolakan karena yaitu masih muda, masuk dalam sejarah biliar Indonesia. Kalau yang dari luar negeri, kira-kira siapa? Kalau yang di luar negeri, salah satunya ada dari Jerman, yaitu namanya Joshua Filler. Kasusnya hampir sama dengan Andri Januarta, karena dia masih muda, pernah menempati peringkat 1 dunia, dan banyak prestasi yang lain. Nah, ini benar-benar tokoh yang sangat menginspirasi. Masih muda tapi sudah berprestasi. Kita jadi ingat kata-kata Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Wah, luar biasa. Semoga ini juga menginspirasi kita sebagai pemuda. Nah, untuk Ozzy nih, kira-kira ada nggak sih support dari keluarga?
Awalnya saya ikut ekstra karate itu ditentang ya, karena kan karate kan olahraga fisik. Namun saya mencoba meyakinkan orang tua untuk percaya kepada saya karena passion saya itu di karate. Dan alhamdulillah saya bisa membuktikan kepada orang tua saya itu berprestasi di ekstra ini. Nah, oke, itu tadi adalah bentuk support dari keluarga. Nah, mungkin selain dari keluarga ada dari teman, saudara, atau pacar, mungkin ada nggak nih dari Ozzy sendiri? Kalau teman sih banyak yang mensupport saya, dari teman kelas, teman main, dari teman ekstra pun juga banyak. Mereka mendukung penuh saya untuk berprestasi di bidang ini. Nah, itu tadi teman-teman, bahwa ternyata Ozzy juga awalnya tidak ada support dari keluarga, tapi dia masih mempunyai teman, sahabat yang terutama ada di kelasnya. Nah, tentunya keren sekali karena Ozzy pun masih mempunyai semangat untuk tetap bertahan. Nah, kemudian beralih ke untuk Akasani, gimana nih bentuk support dari keluarga sendiri? Kalau dari keluarga sih tetap support, karena ya selagi melakukan kegiatan yang positif tetap disupport, tetap didukung. Apalagi di Biliar kan saya sudah bisa menghasilkan prestasi secara tidak langsung, sudah membanggakan kedua orang tua saya. Wah, tentunya keren sekali nih. Kalau boleh tahu nih, selain dari keluarga, tentunya kan dari teman-teman Akasani sendiri tahu nih kalau Akasani punya prestasi. Nah, kalau dari support teman-teman gimana? Kalau dari teman-teman saya sih lumayan banyak yang support. Misal seperti saya akan mengikuti lomba, dia selalu support, menyemangatin, terus mendoakan. Begitupun sebaliknya waktu ketika sudah selesai, baik kalah maupun menang tetap support. Kalau kalah ya dikuatkan, mungkin untuk pelajaran saja, untuk kedepannya kalau berhasil dia mengucapkan selamat. Nah, dari sini Sobat-Sobat Potska dapat kita simpulkan bahwa peran keluarga sangatlah penting untuk membantu kita mencapai sebuah keberhasilan. Dan yang luar biasa sekali, di Semanka ini teman-teman Ozzy dan juga Akasani tetap memberi dukungan walaupun belum berhasil. Ngomong-ngomong nih Akasani, boleh dong ceritain awal ikut kegiatan biliar sampai sekarang ini? Awal mula mengenal biliar atau awal mula serius keatletan? Mungkin dari awal mengenal biliar. Kalau awal mengenal biliar, waktu saya masih kelas 5 SD, karena di rumah saya kan ada warkop dan ada mejanya, tapi cuma sekedar iseng-iseng sih, belum serius. Kalau mulai serius waktu itu kelas 7 SMP, pertama kali mengikuti seleksi kabupaten untuk menjadi tim Kabupaten Blitar. Terus lolos, masuklah di POPSI, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, di Kabupaten Blitar. Setelah itu mengikuti kompetisi-kompetisi dan sampai sekarang. Berarti Akasani ini mulai menekuni di kegiatan biliar sejak kelas 7 SMP. Ya. Nah, itu tadi dari Akasani. Kalau untuk Ozzy sendiri, boleh dong diceritain gimana awalnya ikut kegiatan karate terus sampai sekarang ini? Awalnya saya kenal karate itu dari teman saya namanya Igor. Kan waktu itu Covid juga. Untuk mengisi waktu luang lah saya ikut karate. Lah, terus ada beberapa perlombaan coba saya ikuti. Awal-awal ya agak ragu dan takut. Namun setelah ikut beberapa perlombaan hingga saat ini, alhamdulillah semua dapat juara. Baik Sobat-Sobat Potska, dari pengalaman Ozzy tadi kita bisa simpulkan bahwa pertemanan bisa memberi dampak yang positif pada perkembangan prestasi kita. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa prestasi yang telah diraih oleh Ozzy dan juga Akasani. Tapi tentunya pasti ada dong rintangan-rintangan yang mereka hadapi. Nah, mungkin untuk Ozzy sendiri ada rintangan apa saja sih dalam perayaan prestasi sampai saat ini? Rintangan terbesar saya itu adalah konsistensi dan rasa malas. Karena untuk menjadi juara kan butuh dedikasi yang tinggi. Kita harus berlatih setiap hari kan. Nah, itu kalau kita untuk atlet pemula itu kadang jenuh kalau latihannya tiap hari, kadang kecapek. Tapi ya gimana, kalau mau harus jadi juara satu kan butuh pengorbanan ya, harus latihan terus
makan dan minumnya diatur, dijaga, nggak boleh sembarangan. Nah itu paling berat itu, mengatur itu semua. Nah itu tadi teman-teman, bahwa di sini sempat jenuh sekali, bahkan mereka harus bisa mengatur pola makan, pola tidurnya. Nah kalau untuk Kak Sani sendiri gimana ini untuk rintangannya? Mungkin rintangan terberat sudah saya singgung ke pertanyaan sebelumnya, yaitu yang sebagai pelajar. Karena sebagai pelajar sekaligus atlet, menurut saya lumayan sulit untuk mengatur waktu antara belajar dan latihan. Kalau dari keatletanku, mungkin rintangan terberat, mungkin lebih ke penyesalan terberat. Waktu Porprov kemarin saya tidak bisa mempertahankan gelar juara 1 medali emas di nomor snooker, dan pada hasilnya mendapatkan perunggu. Dari situ saya ada penyesalan, karena kalau saya bisa mempertahankan emas saya di nomor snooker, ada kemungkinan besar saya bisa masuk Puslada. Puslada itu pemusatan latihan daerah, dan bisa berpotensi mengikuti prapon untuk nomor snooker. Ya mungkin dari situ saya juga belajar bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri dan juga mengikhlaskan sebuah peluang yang terlewatkan, serta tidak berlarut-larut memikirkan sebuah kegagalan. Wah, luar biasa. Dari Ozzy dan juga Kak Sani ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mencapai tujuan kita dibutuhkan konsistensi dan juga dedikasi serta latihan yang tekun dan disiplin. Dan yang menarik lagi dari Kak Sani yaitu bahwa kita jangan berlarut-larut dalam menyikapi sebuah kegagalan yang dapat menghambat tujuan kita. Never give up, semboyan yang sering kita dengar dari para atlet. Tadi sudah disampaikan tentang perjalanan, rintangan, dan juga prestasi. Boleh dong memberi motivasi untuk teman-teman podcast? Mungkin dari Akasani dulu. Mungkin ini lebih ke pesan sih. Saya ada pesan, biliar itu ada sisi positifnya loh, tidak melulu tentang sisi negatifnya. Karena di pandangan masyarakat umum, biliar itu selalu dipandang dengan, misal nih, dengan dunia malam, kemabuan, terus dan lain sebagainya lah. Pokok yang selalu image-nya negatif. Nah, maka dari itu saya berpesan, lihat itu ada sisi positifnya loh. Contohnya, saya juga bisa menghasilkan prestasi di bidang biliar dan juga bisa mendapatkan uang pembinaan dari KONI untuk biaya sekolah, meringankan beban orang tua. Dan dari situ saya belajar seburuk-buruknya sesuatu pasti ada sisi positifnya. Kalau motivasi, saya ada motivasi dari seorang tokoh nasionalis India, tokoh pahlawan, yaitu Mahatma Gandhi. Kurang lebih seperti ini kata-katanya. Jika kamu melangkah, mungkin ada hasil, mungkin tidak ada hasil. Tapi jika kamu tidak melangkah, pasti sudah tidak ada hasil. Di samping itu banyak yang belum menyadari bahwa takut kalah, takut gagal, sama artinya dengan takut menang. Karena ketakutan itu membuat diri kita tidak melangkah dan tidak bergerak. Jadi apa yang mau kita menangkan? Kalau motivasi dari saya sendiri, mungkin kurang lebih seperti ini. Lakukanlah saja daripada banyak kata atau memikirkan hal yang tidak berguna. Keren sekali motivasi dari Akasani ini. Lalu untuk Ozzy? Untuk motivasi dari saya itu hampir sama dari Mas Akasani ya. Kalau ingin mencapai sebuah kesuksesan itu harus dibarengi dengan pengorbanan yang besar. Entah itu dari uang, tenaga, ataupun waktu. Nah, namun jika pengorbanan besarmu itu gagal, jangan pernah menyesalinya. Saya sedikit teringat dengan kata dari Edward Young. Kurang lebih isinya begini. Jika ingin maju, jangan menunggu orang lain yang memerintah apa yang harus kita perbuat dan lakukan. Bergerak bukan karena perintah, bersemangat bukan karena takut, rajin bukan karena upah. Edward Young. Baik sobat-sobat podcast, itu tadi kita telah mendengarkan sedikit cerita dari kedua narasumber kita.
Iya dia, tentunya keren sekali ya. Ternyata banyak sekali rintangan yang telah mereka lewati di balik prestasi yang telah mereka peroleh. Semoga podcast kita hari ini dapat memotivasi teman-teman semuanya, terutama Sobat Podska. Terima kasih untuk Ozi dan juga Akasani karena telah menyempatkan waktunya untuk datang di acara Podska kali ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita kita kali ini. Dan jangan lupa mampir ke podcast selanjutnya. SMA Negeri 1 Kademangan, Maju bersama, wujudkan generasi emas bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.